Karena aku levelku terakhir kan di Vice President regional gitu loh. Nah dan itu aku melaluinya kan dari level bawah, dari level staff. Iya. Coy, apa Acai? Sebenarnya namanya Muhammad Cahyadi. Kenapa kita ngundang beliau tuh sebenarnya kan kalau kita di dunia apa ya Mas yo, di dunia karir, di dunia profesional itu kan selalu pengen endingnya apa. Ini ada loh orang yang endingnya nggak selalu di posisi tertinggi tapi memilih jalan yang lain dan ya apa-apa juga gitu ya teman. Iya ya Mas Acai ya. Jadi aku selalu tuh tertarik sama orang-orang kayak sampean karena kalau dikoreksi apa-apa ya? Ya apa-apa. Kalau tidak tertinggi, aku lumayan tertinggi. Udah bukan maksudnya karena aku levelku terakhir kan di Vice President regional gitu loh. Nah dan itu aku melaluinya kan dari level bawah, dari level staff gitu loh. Maksudku bukan sampean nggak tertinggi. Kadang orang itu selalu mimpinya itu akan ke sono terus. Ada juga loh hal-hal yang kita kerjain nggak selalu ke sana dan orangnya baik-baik aja gitu maksudku. Kalau saya made by God gitu loh kan. Perjalanan karir saya tuh yang pertama gue nggak pernah punya perencanaan harus begini. Jadi let it flow aja. Let it flow juga enggak. Jadi kalau let it flow kan seakan-akan tuh kayak nggak punya target. Gue dari kecil itu lahir besar di Jakarta karena kan kita dari keluarga yang sangat sederhana sekali, triple S. Sampai apa tuh? Ya karena bokap itu kepala sekolah SMP negeri, ibu tuh guru SMP negeri di Jakarta dengan 5 anak. Lo bayangin. Yang anak keempat kelima anak ketiga nggak ditanggung kan? Ya kan parents gitu kan? Bener kan? Jadi nggak ditanggung kan? Yang kita kalau rumahnya itu kan komplek menteri. Kalau zamannya Orde Baru kan istilahnya komplek menteri itu kalau masuk gang tuh motor mesti dituntut, misi misi bu. Oh gitu ya? Iya, itu namanya gang misi. Kalau bahasa kerennya itu komplek menteri rumah lecai gitu. Jadi terus dari situ sebenarnya udah terkondisikan sebenarnya kalau menurut gue. Jadi gue kalau mau dapetin sesuatu ya harus kerja keras. Jadi gue nggak seperti kalian gitu. Waduh, dibikin gak kerja keras tadi gini. Bukan, maksudnya waktu kecil gitu loh. Enggak lah om sama. Jadi aku terdidik sejak kecil tuh untuk kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Jadi itu kebawa sampai sekarang. Aku biyen ning Malang, iku kirimanku ngepas loh. Iya ta. Gitu loh. Ngepas. Wong gak wani pacaran, Rek. Itu sama. Gue juga gak berani pacaran. Ini kan cowok punya harga diri dong. Masa dibayari wedoan terus isin lah. Malu lah kalau dibayari sama cewek dulu. Iyalah. Nah pada saat udah kerja di radio, gak boleh nyebut nama ya? Boleh lah, bebas. Jadi gue kerja di Radio Kalimantan Baskara tuh tahun 90, 2 tahun setelah gue kuliah. Angkatan tuh Wiro. Iya. 2 tahun setelah kuliah. Ya alhamdulillah 3 tahun tuh sampai lulus. Baru wani pacaran aku. Lo kan karena nyekel duit. Iya. Mosok tampang koyo ngene biyen nome enggak laku kan enggak mungkin. Gitu. Iya. Tapi karena aku memang malu nggak punya uang gitu loh, masa mau pacaran dibayarin terus gitu. Bukan. It's not my type gitu. Iya sama lah kalau itu mah. Nah ngomong-ngomong kuliah dulu, jurusannya apa? Ekonomi. Oh masih ekonomi lah. Lah berarti zaman sampean kuliah dulu Jalan Soekarno Hatta Malang itu sih kosong. Oh aduh makadam iku. Iya. Karena aku Suhat atau nyebutnya. Suhat. Aku dulu balapan di situ soalnya. Kosong. Iya. Bawa motor dari Jember, bawa mobil dari Jember, dituning kono di Jawa. Iya. Zaman-zaman segitu. Tapi sekarang dengan kesibukan baru, apa yayasan apa lembaga sih namanya yang sama ini sekarang? Jadi gini, anakku kan yang pertama autism, 26 tahun.
Jadi sekarang aktivitasku ya fokus di sana 100%. Karena 2021 kan kita pensiun dini istilahnya. Jadi 2021 kita pensiun dini, 32 tahun setelah bekerja dari bawah sampai dengan ya lumayan lah waktu itu posisinya. Terus waktu itu aku mikir ini aku kerja lagi atau aku fokus karena aku punya lembaga terapi itu sejak tahun 2015. Pada saat dulu lembaga terapi autis ini ya? Ya, pada saat masih di boleh nyebut nama lagi? Boleh. Pada saat masih di Aksis. Oke. Jadi 2015 tepatnya 2013. 13 ya. Saya masih di Aksis terus pikir-pikir adalah bikin lembaga terapi aja lah buat anakku gitu loh. Ceritanya kayak gitu. Iya pengen ke tempat lain kan bayar, kalau di rumah sendiri gratis kan. Bukan itu masalahnya bro. Kenapa tuh? Kenapa kok kepikiran punya masalahnya lembaga? Gini, masalahnya kan anakku didiagnosis autism itu kan 2,5 tahun ya. Oh masih kecil? Iya dong, umur 2,5 tahun, jadi 24 tahun yang lalu. Nah pada saat itu setelah didiagnosis autism, alhamdulillah saya punya pendapatan cukup. Sejak itu tuh mencari center-center atau lembaga terapi yang katanya orang bagus. Oke. Nah, layaknya sebagai kepala keluarga kan fokus ke karir, karena juga bukan keturunan geng Solo, jadi sehingga saya harus kerja keras gitu ya. Sedangkan istri, anak saya total ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4 alhamdulillah normal. Ini yang terakhir. Ini enggak yang pertama. Oh yang pertama ya. Anak jadi pertama. Justru karena 2, 3, 4 itu 2, 3, 4, 5 itu normal, jadi kan istri harus juga memberikan perhatian. Kasih sayang yang sama dong kan, setiap anak punya hak yang sama. Betul. Nah akhirnya yang terjadi istri juga punya tanggung jawab banyak. 4 anak lainnya saya ngejar karir karena juga harus memperhitungkan budget keluarga, apalagi ada anaknya pertama yang autism. Jadi udah kita ada yang bagus di sana, yaudah taruh di sana. Oh kata orang mesti juga inklusi, wah kita ikutin. Waduh di sana ada bang bagus tuh, tusuk jarumnya, kita kejar. Oh di sana ada itu apa namanya yang bisa mijit seputar di saraf ini supaya nanti bisa bicara. Pokoknya gua tuh cuma kedukun yang gua lakukan. Karena itu musyrik. Iya, setuju kalau. Oke. Jadi selama 10,5 tahun atau tepatnya 11 tahun lah. Sampai anakku umur 13, perkembangannya itu nggak signifikan. Dengan segala macam terapi itu. Oh iya dong, dari Surabaya pindah ke Jogja karena diterima akses untuk wilayah Jawa Tengah, OPC Jogja. Dari Jogja pindah lagi ke Jakarta, di Jakarta, aduh udahlah, macam-macam udah semuanya gitu lah. Terus tapi kok nggak bagus ya, signifikan ya, nggak signifikan. Nah jadi pada satu titik akhirnya aku ngomong tuh sama istriku, aku bilang, Mah, kita kan bukan turunan sultan ya. Ini sementara ini bisa dapet yang bagus-bagus buat Al, namanya kan Al. Itu karena gue masih kerja di perusahaan besar gitu. Kan waktu itu kan Aksis multinational company. Iyalah. Nah terus kalau nanti gue pensiun, terus anak kita begini aja, cilaka nih gue bilang. Nah istri setuju. Terus gimana ya, mikir otak gimana caranya. Udah kalau begitu tahap pertama kita hire consultant. Oke. Nah, istriku kan jadi anak pertama sama anak kedua tuh jaraknya 6 tahun. Jadi gabungan antara trauma, kepikiran gitu ya. Aduh, ntar anak kedua begini lagi gitu kan. Itu juga menoto rezeki gitu ya, ikhtiar dan sebagainya. Nah, itu jedanya 6 tahun. Oke. Nah, selama jeda 6 tahun ini istriku tuh kerjaannya tuh sejak usia kedua anakku dinyatakan autism, yang ada seminar terus ikut. Seminar, pelatihan. Kan dulu Google belum ada. Harus apalagi ChatGPT gitu loh. Di Jawa Timur sendiri, di Surabaya saat itu yang ngerti psikiatri itu
cuma hitungan jari, cuma 3 sampai 4. Dari 3 sampai 4 juga yang oke cuma 1. Jadi kita tuh bener-bener sangat limited banget informasi, ekosistem, support system itu very very limited gitu loh. Jadi ya udah gabungan antara apa namanya konsultan sama keilmuan sedikit dari istriku, lalu kita trial di anak kita sendiri. Jadi karena bawaan orang sales, gua yang inisiatif udahlah kita bikin sendiri aja lah. Kalau begini kan saya bilang gitu. Gue berani ngomong gini karena gue mengalamin. Gitu loh. Jadi wah udahlah kita buat sendiri aja gitu loh. Nah waktu berjalan ternyata konsep yang kita pilih kan adalah ABA, salah satu metode. Jadi kan metode intervensi itu kan ada cukup banyak ya. Saya nggak mau nyebutin yang lain lah ya, kan kita nggak bicara itunya ya. Salah satu adalah ABA. Jadi kenapa kita pakai ABA? Karena by design aja, karena gue masukin pertama kali ya pakai ABA. Yang kedua senternya juga pakai ABA gitu aja. Nah akhirnya keterusan ya udahlah nggak apa-apa pakai ABA gitu lah. Nah waktu berjalan 2013 ke 2014, kok gue ngelihat konsepnya ABA ini gue ngerti banget karena dia konsepnya itu adalah namanya kan applied behavior analysis. Jadi itu adalah bahan dasarnya, bahan bakunya adalah kita bermain big data. Jadi ngumpulin informasi dulu. Iya dong. Jadi perilakuan orang ini, dikumpulin dulu. Orang ini benar-benar harus ada datanya before and after kata kuncinya. Jadi setelah gue pelan-pelan pelajari lah. Sales banget ya. Ini kan analisa banget Iya betul. Banget. Lah ini kan gue 13, 14 tahun, 15 tahun terakhir gue diginiin mulu sama smartphone kan gitu kan. Gue diginiin mulu nih, gue suruh belajar dulu lah. Ini kan makanan gue udah DNA-nya gue. Nah akhirnya gara-gara gue mengetahui, tadinya gue nggak mau ikut masuk, gue pikir kan ruwet ya. Ya ternyata kok. Nah barulah mulai 2013 akhir gue ikutan tuh. Sini kayak gimana sih gini. Nah jadi operating sistemnya dikunci di gua gitu. Jadi konsultan punya keilmuannya kita bayar. Istri gua sekitar 3 tahun terakhir kerjaannya seminar sama pelatihan mulu. Oke lah kalau begitu kita bikin konsepnya begini nih gitu loh, operating sistemnya begini nih gitu. Nah karena basisnya adalah data, yang terjadi akhirnya udah kayak murah sama ketemu baut. Iya, benar. Itu pertama. Dan akhirnya alhamdulillah 2014 akhir omongannya wong ngalam itu jebol anakku. Oh, jebol maksudnya? Jadi berhasil. 2013 kita taruh di Malang. Nah kita kan orang sales based on data. Anak gue tuh udah tenang, udah paham, tapi tidak paripurna. Karena gue dari dulu nggak mau pakai kata sempurna. Sempurna itu kan milik Allah sama Andre and the Backbone. Sempurna. Nah yang terjadi akhirnya gue melihat anak gue nih belum paripurna. Contohnya yang paling gampang parameternya ya. Kalau di kamar nih lagi berdua nonton udah tenang. Terus gue bilang, Mas, Papa haus, ambilin minum dong. Nggak ngerti dia, diam aja. Itu artinya dia belum paripurna. Tapi kalau gue bawa keluar, ayo Mas ini Mas, Papa kasih tahu, gue bawa keluar, terus gue tunjukin dispenser, gue kasih gerakan, Mas itu Papa mau minta air minum di situ, Papa mau minum, baru dia mudeng. Artinya itu belum jebol. Itu belum paripurna bahasa gua gitu loh. Nah, padahal kan udah 11 tahun, Bro. Udah dapat 2 rumah kalau di Malang. Biayanya. 2 rumah sama 1 BMW. Gitu loh. Yang second tapi. Gitu loh, maksud gua gitu. Waduh, kacau nih gua bilang kalau kayak begini. Nah, akhirnya 1,5 tahun pertama, alhamdulillah bro, jebol. Semua perintah paham. Itu yang dengan metode yang di-create itu. Akhirnya jebol semua, alhamdulillah. Terus biasa dong,
sebenarnya gue nggak ada kepikiran untuk ngebangun lembaga karena masih kerja juga, ya, masih kuli dong, kuli korporat gitu. Udah gitu kan pindah-pindah kan. Nah betul. Terus bini gue bilang, "Pak, ini mau diapain?" Metode ini. Bukan. Sistem. Ini anak lo kan udah jebol nih. Ini lo mau bermanfaat buat orang apa di PDW? Suka mikir kan, iya juga ya. Gitu loh. Terus dia salah, yang punya rumah, tadi kan gue kontrak 2013-2014. Nawarin, Pak mau dibeli gak rumahnya? Nah lo. Yang di Jogja? Yang di Malang. Oh yang di Malang. Oh 2013 udah di Malang ya? Jadi 2013, ya gue udah di Malang 2013 Agustus. Jadi 2013 gue kontrak langsung 2 tahun ke 2014. Nah menjelang akhir kontrak 3 bulan, tawarin. Yang punya rumah nawarin, Mas mau dibeli nggak? Nah tambah goyang kan gue. Ya udahlah, hitung sama bini Bismillah, ya udahlah beli aja. 2014. Nah setelah itu akhirnya ada pembicaraan itu 2015 gue dengan PD-nya ngebangunlah itu lembaga itu. Apa namanya Mas? Lembaga Malang Autism Center. Malang Autism Center. Gue bangunlah MAC 2015. Nah dari 2015 ke 2021 ya kayak lo tadi bilang flow aja. Jadi karena tujuan gue adalah untuk komunitas kecil anak gue. Gue nggak ada niatan bisnis dan sebagainya. Andai kata ada yang datang, gue terima. Nggak ada, ya gue nggak ngejar. Ini. Maklum dulu kan kita bayarnya lumayan. Iya. Masih ada penghasilan yang dari sono. Nah, betul sekali. Iya. Betul sekali. Nah terus akhirnya yang terjadi jalanlah. Jadi dari 2015 sampai 2021 jujur bleeding tiap bulan. Cuman kan gue mikir buat anak kok coba-coba ya langsung aja nggak ada hitungan gue pokoknya bleeding terus lah tiap bulan nggak ada masalah karena dari 10 kamar yang gue bangun itu cuma paling 1 maksimal itu 2 yang gue terima yang occupy itu cuma 2 dia kan kecil banget kan jadi udah pasti merah kan gitu loh udahlah nggak apa-apa lah. Nah pada saat gue dapat paket terus gue mikir gue kerja lagi apa enggak, gue mau istirahat sebulan lah kan 32 tahun gue nggak pernah berhenti. Nah Mei gue terakhir, Juni gue istirahat sebulan. Akhirnya ya udahlah Bismillah gue coba dulu gitu. Jadi gue coba dulu, kalau setahun gue coba positif, artinya memang ini jalannya gitu. Dan alhamdulillah hanya 6 bulan positif. 6 bulan positif tuh karena customernya tuh datangnya tuh alhamdulillah setiap bulan tuh ada jadi 1, rutin 2 gitu ya. Iya, jadi sehingga akhirnya gue inget banget gue Juli 2021 pure di sana Desember gue udah positif secara cash flow ya. Padahal sebelumnya minus terus gitu loh. Dan baru gue sadar Agustus 2021 gue ngambil lagi S2 autism pendidikan khusus Universitas Negeri Malang. S2 Rek. Spesifik lagi. Nah waktu itu gue sempat ditolak karena nggak linear. Iya karena dari ekonomi. Iya. Ya gue ngadep lah orang sales kok ditolak nggak ada ceritanya. Ini ada pembelajaran. Gue ngadep lah ke kaprodinya. Pak kenapa saya ditolak? Loh kamu nggak linear gimana Pak kamu nanti bisa? Dalam hati gue ngenyek ini. Tapi gue akhirnya cerita bahwa gue karena gue punya anak, punya lembaga terapi ini, Pak gini. Akhirnya si kaprodinya, wah kalau begini saya masih bisa pertimbangkan. Cuman saya mesti minta waktu dulu ya. Saya mesti ngomong dulu sama Pak Dekan, dia bilang gitu. Ngobrol lah, gue tunggu 2 hari, dapat jawaban boleh Pak, masuk lah gue. 2023 Desember gue lulus. Dan di situ titik di mana gue baru senang belajar. Sampai sekarang. Baru senang belajar. Baru senang belajar spesifik soal autism atau semua. Jadi tadinya kan gue senang belajar tuh hanya seputar pekerjaan gue aja kan, sales, marketing, karena kan memang harus gue belajar. Tapi pada saat gue belajar mengenai disabilitas,
Terus gue juga karena yang gue tanganin adalah anak-anak autism, gue lebih banyak lagi baca artikel sama jurnal dan sebagainya. Ya gue bener-bener senang sampai sekarang. Dan akhirnya kenapa gue seneng, karena logic thinking proses gue selalu pakai kata-kata itu tuh. Waktu di kantor juga gue selalu begitu. Gue selalu bilang kita tuh diciptakan sama Allah tuh sempurna di bagian kognisinya. Gue baru berani ngomong sempurna karena memang pada saat gue pelajari secara saintifik tuh otak itu tuh memang very perfect lah ya. Perfect banget gitu loh kalau menurut gue. Nah terus yang terjadi ternyata kalau belajar di autism itu kalau lo justru kalau nggak pakai logic thinking, lo nggak bakalan nemu way out-nya atas perilaku anak kayak begini gimana ya? Ceritanya segitu karena autism itu holistik keilmuannya. Lo harus ngerti mengenai dampak makanan yang dilarang oleh scientific karena orang Amerika tuh per 2 tahun sekali itu selalu ngeluarin jurnal bahwa 80-20 Pareto rules tuh bukan hanya terjadi di marketing dan di sales. Ternyata terjadi juga di anak-anak autism. Jadi 80% from child autistic itu dia problem di metabolisme tubuhnya. Oke. Jadi kalau istilah gue nih sekarang anak autistik tuh haramnya bukan hanya makan babi. Gula, tepung, harus yang raw ya. Yes, semuanya tuh bener-bener very tight banget gitu loh. Karena kalau misalkan lo nggak jaga makanannya, ngaruh ke ininya dia, metabolismenya. Dan lo percuma. Iya. Mau anak gue nih, sampai sekarang anak gue nih, anak gue tuh kalau dia nyuri roti aja, jangankan satu, secuil aja, tunggu aja 20 menit, jingkrak kayak lari sana lari udah sini. Kelihatan tuh habis makan apa nih gitu ya. Udah kelihatan. Dan alhamdulillah itu terbukti di lembaga center gue sejak 2015 ketika udah kita dirikan sampai dengan sekarang, terutama ketika 2021 gue fokus dan fully book sampai sekarang. By the way kita udah ada gedung kedua. Nah, ceritanya gedung kedua tuh Agustus 2025. Gedung ketiga rencananya mau dibangun Agustus 2026. Tanah udah dibeli. Gedung keempat juga udah dapet. Nah gedung ketiga, gedung keempat investor Ben, bukan gua. Jadi ada sahib gua di gedung ketiga yang dia datang sebenarnya cuma wisata. Dia datang ternyata bisnis gua dia dan namanya pengusaha kan cepet. Akhirnya tanah di depan dia beli, dia nyerahin semua kepada gua untuk ngurusin untuk MAC3. Nah MAC4 tuh salah satu orang tua murid gua yang anaknya udah 3 tahun di gua. Akhirnya dia sadar anak gua sama kayak anak lo Pak, ini bener-bener long life treatment. Jadi bener-bener jadilah daripada gua pusing-pusing, gua beliin tanah aja lo Pak, lo kelola, mau nggak mau? Ya mau lah, siapa yang nggak kepengen dikasih, ya kan? Iya. Ciri seperti itu. Jadi balik lagi kepada holistic knowledge base. Jadi nggak bisa. Jadi lo harus ngerti biomedical treatment untuk anak autism. Lo mesti ngerti dampak fisioterapi itu ternyata memang ngefek banget kepada kualitas kognisi anak lo dan juga kekuatan otot anak lo. Lo juga harus ngerti tumbuh kembang anak. Lo juga harus ngerti behavior terapis. Fundamentalnya kayak gimana. Lo harus ngerti psikoanalisisnya anak gimana. Psikoanalisis itu bahasanya gini, sejarah kon biyen iki koyo opo. Wis. Iya. Lo juga harus ngerti neuroscience karena ternyata anak autism itu problema tantrumnya itu disebabkan oleh satu, neuroscience berkata bahwa ini terjadi karena inflamasi. Inflamasi itu sebabnya karena makanan. Yang kedua adalah psikoanalisis. Karena kalau gue sih bahasa gue itu sejarah lo masa lalu. Yang ketiga adalah sensory motory problem. Dan ini orang neuroscience yang ngomong. Iya. Gue sampai bayar cukup mahal dokter neuroscience di Jakarta, jauh-jauh gue dari Malang. Gue datang ke Jakarta karena dia S1-nya FKUI, S2-nya Jepang, S3-nya Jepang.
cocok seperti apa yang gue pelajari gitu loh. Jadi gue bayar mahal juga nggak ada masalah karena itu. Nah kalau ini semua nggak lo pelajari, sepotong-sepotong gitu ya. Kalau gue masalahnya kan gue punya anak ya. Iya. Bener kan? Iya. Bukannya karena gue bisnis, tapi karena gue punya anak. Nah ketika gue punya anak dan gue ngerti, gue terapin ke anak gue, alhamdulillah. Dan gue selalu ngomong sampai dimanapun, bukan hanya di podcast ini, gue selalu ngomong, alhamdulillah omongan gue tuh selalu ada proven tracknya, nggak ada ceritanya gue ngebohong. Iya, karena experience ini memang. Bukan experience, nggak boleh bahaya, karena nanti kalau pendapat gue nggak ada dukungan basisnya, basisnya nanti yang terjadi adalah menyesatkan orang. Contohnya,